Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. Selamat pagi para tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka dan tamu undangan yang mengikuti secara virtual serta pemirsa di seluruh Indonesia. Saya Andin Wijaya Dan saya Michael Chandra menyiarkan langsung dari Istana Merdeka dalam rangkaian acara kesenian menjelang upacara peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Selamat pagi dan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Maruf Amin beserta Ibu Haja Wuri Maruf Amin, Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri. Selamat pagi dan selamat datang juga kepada Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutrisno beserta Ibu. Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Hamzahas beserta Ibu. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala beserta Ibu. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono beserta Ibu. Ibu Sinta Nuriyah Wahid, Ibu Umar Wirahadikusuma, para pimpinan lembaga negara dan duta besar negara sahabat, serta para menteri kabinet Indonesia Maju. Michael, luar biasa pagi hari ini Istana Merdeka tampak cantik sekali. Betul tentunya sekali. Dengan dekorasi yang kita lihat dengan memiliki tema Indonesia Jaya ini Michael. Tentunya ini terinspirasi dari kejayaan desain dan arsitektur kejayaan kerajaan Nusantara masa lalu. Ini juga kita bisa lihat di mana banyak dekorasi yang menggunakan teknik anyaman dan juga rangkaian ronce bunga-bunga yang indah pastinya ya Michael. Pastinya juga harapannya dengan mengenang kemegahan budaya dapat bangkitkan semangat agar kita bisa meraih kejayaan di masa depan. Amin. Dan suasana begitu indah ini meskipun kita sudah berkumpul secara tatap muka kembali Andin, seluruh tamu undangan, petugas upacara, pengisi acara dan kru yang hadir di Istana Merdeka pada hari ini sudah mendapatkan vaksinasi booster dan telah mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan. Betul sekali. Nah ngomong-ngomong Michael, dari semalam hingga tadi pagi saya menuju ke Istana Merdeka, saya sangat terharu sekali. Karena memang ini yang sangat dinanti-nantikan setelah 2 tahun ya. Kita akhirnya bisa bertatap muka, lalu kita bisa berkumpul bersama-sama di Istana Merdeka untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Tentunya dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Betul sekali hadirin sekalian Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada dan juga Andin. 2 tahun lebih kita menghadapi tantangan dan ujian sejarah, kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi di penjuru negara. Namun kita patut berbangga, semua elemen bangsa ini bergerak bersama, bergotong royong untuk mewujudkan harapan, untuk pulih dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Maka dari itu hari ini mari kita saksikan bersama penampilan paduan suara dan orkestra dari Gita Bahana Nusantara. Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya.
Pancasila, rumah kita, rumah kita semua.
setia pada Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara.
berkibarlah bendera negeriku. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar-kebiar pelangi jingga. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe lantas, malam-malam tuntas denganmu. Indonesia nada laguku, simfoni pertaku, selaras dengan simfonimu. Kebiar-kebiar pelangi jingga. Daku ingin jamariku ini menuliskan harismamu. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Vidi Aldiano beserta paduan suara dari Gita Bahana Nusantara. Iya, saya ingin dengar sekali lagi tepukan yang meriah dari seluruh tamu hadirin yang hadir hari ini. Mana tepukannya? Luar biasa, terima kasih. Membangkitkan semangat Ya. kita ya, semangat kebangsaan Betul. kita, cinta tanah air. Dan Ya. untuk itu kami juga ingin informasikan kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang tengah mengabadikan momen ini, boleh kami persilakan untuk menempati kursi karena dalam waktu 1 menit kita akan memulai rangkaian acara kembali, yaitu jelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali Michael. Nah Michael, tadi kita sudah dihibur oleh teman-teman dari Gita Bahana Nusantara serta tadi juga ada Vidi Aldiano, dan ini ada 199 putra-putri terbaik hasil audisi dari 34 provinsi yang tergabung dalam paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara. Asuhan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan dari tahun ke tahun, Gita Bahana Nusantara telah menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Dan untuk pertama kalinya, tahun ini, paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara
Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wow, luar biasa Michael, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan suara merdu Lyodra yang membawakan lagu daerah Kampuang nan Jauh di Mato dari Sumatera Barat, Re Ayore dari Jawa Timur, dan Apuse dari Papua. Betul sekali hadirin sekalian dan juga Andin, kita serasa dibawa jalan-jalan begitu ya. Iya. Dari bagian barat Indonesia, sedikit ke tengah, lalu ke timur Indonesia. Betul sekali. Nah Michael, Indonesia ini memang sungguh indah sekali ya. Tercermin dari pakaian adat yang dikenakan oleh semua, termasuk para tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka pada Ya. pagi hari ini. Betul sekali. Tadi- Boleh kita berikan Ya. aplaus atau tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, Oke. karena telah bersusah payah mengenakan Ya. pakaian adat untuk Betul. memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah Michael, sekarang kita tidak hanya berdua, tapi kita juga akan berbincang dengan Bapak Yusuf Permana selaku Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden. Selamat pagi Bapak Yusuf. Pagi Pak. Ya Pak, ini luar biasa. Saya ingin tahu karena kita kan sudah memakai baju adat saya dari Kabupaten Musi Banyu Asin, lalu juga Michael dari mana? Mandali Natal, Sumatera Utara. Nah kalau Bapak Yusuf sendiri dari mana nih Pak? Kami memakai baju adat dari Palembang. Dari Palembang. Luar biasa sekali. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Yusuf, ini apa bedanya Pak persiapan upacara detik-detik proklamasi pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi Pak? Baik, terima kasih. Pertama tentu saja kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita sekarang kembali dapat menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sudah 2 tahun kita tidak menyelenggarakan acara ini secara langsung. Namun perlu juga kami sampaikan bahwa penyelenggaraan ini tentu saja atas arahan dari Bapak Presiden dan Ibu Negara, karena beliau sangat memperhatikan dan melihat animo masyarakat, melihat keinginan masyarakat, harapan masyarakat, dan juga kerinduan masyarakat untuk dapat hadir secara langsung di Istana Merdeka. Dapat kita lihat begitu banyak yang hadir di Istana Merdeka. Betul sekali ya. Dan mereka terlihat antusias begitu ya Betul, Andin ya. Michael. Nah mungkin ada perbedaan kriteria undangan yang hadir pada tahun ini Pak di Istana Merdeka? Baik, tentu saja kami menyelenggarakan ini masih dalam tahap terbatas. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi sekarang sudah mulai terkontrol, mulai terkendali, namun kami tetap menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat di sini. Kami tidak membuka 100%, kami masih berada di angka 60% dengan kaidah-kaidah protokol kesehatan yang ketat, physical distancing dan sebagainya. Dan vaksinasi booster ya Pak? Betul, jadi tidak langsung kita buka mencapai 100%, kita masih bertahap. Sekarang sampai di 60%, kurang lebih di angka 4.500. Wow, itu Luar banyak biasa juga ya. yang tidak mendapatkan undangan begitu ya Pak? Betul, banyak yang tidak mendapat undangan, tetapi kami juga memfasilitasi para undangan yang tidak dapat hadir secara langsung. Antara lain kita membuka kegiatan upacara virtual. Upacara virtual ini dapat dihadiri sampai dengan 77.000. Wow. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga diaspora yang berada di luar negeri, termasuk jajaran KBRI dan KJRI, mereka semua banyak mendaftar. Sekarang sudah berada di atas 50.000, karena sekali lagi kami melihat begitu antusiasnya masyarakat untuk dapat ikut serta memeriahkan Hari Kemerdekaan. Ya, semua memiliki semangat kebangsaan yang tinggi gitu ya. Terima kasih Bapak. Dan tapi Michael, memang ini Bapak ini luar biasa ya. Kalau saya lihat Bapak sudah memakai baju adat dari Palembang, saya lihat Bapak ini seperti Garuda. Michael tahu Garuda? Garuda singkatannya apa, tahu nggak? Nggak ya. Bapak, mohon izin saya kasih Bapak Garuda seperti gagah, rupawan, dan dermawan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Terima Yusuf. kasih, terima kasih.
Terima kasih Bapak Yusuf Permana selaku Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden. Semoga ya Pak persiapan yang telah dilakukan hari ini berjalan dengan lancar dan pastinya seluruh masyarakat Indonesia yang hadir di Istana Merdeka ataupun secara virtual tentunya ini sangat membanggakan bagi kita semua. Amin, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yusuf. Ya, tentunya berbagai tantangan telah ada selama bangsa ini berdiri ya Michael. Betul sekali, namun sebagai bangsa yang besar, Ya. kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki daya juang yang besar pula Andin. Untuk itu mari kita sama-sama saksikan pesan-pesan dari para pemimpin bangsa dan pengalaman mereka dalam memimpin bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena harus kita ingat pada masa saya itu Indonesia ikut terdampak dengan krisis global, masalah ekonomi, keuangan. Kita juga mengalami suatu dampaknya yang cukup berat sehingga di dalam masalah persoalan itu kita ingat ada yang namanya BLBI yang pada waktu dari sejak Wapres sampai ke Presiden itu termasuk harus saya tangani dengan serius. Yang kalau bukan karena ikut sertanya rakyat di dalam ketahanannya, ikut berproses menangani krisis tersebut, tidak bisa saya kira pemerintah akan secepat itu menanganinya. Sebagai sebuah contoh bahwa kita bisa melunasi dengan baik hutang-hutang kita melalui IMF. Itu adalah sebuah kekuatan yang harus terus dipelihara. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai sebuah bangsa itu sangat mesti diwariskan ke generasi-generasi akan datang. Karena kalau tanpa semangat ini, menurut saya kita akan menjadi sebuah bangsa yang tentunya tidak lagi sekuat seperti apa yang telah terjadi. Karena bukan sebuah hal yang gampang. Kita tahu dari sejarah bangsa kita ini merdeka bukan karena diberi, tetapi karena semangat juang untuk mau merdeka. Dan sekarang karena sudah merdeka, ini jangan dianggap sebagai sebuah take it for granted, atau artinya ya sudah merdeka, ya sudah merdeka. Tetapi seharusnya itu terus dipelihara. Dan cara memeliharanya itu tidak bisa kalau tidak diceritakan. Jadi sebagai sebuah cerita yang terus-menerus diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, sekarang sebagai sebuah contoh pandemi, kan kita sendiri bisa melihat dan kita sendiri diakui bahwa kita pun mampu dalam mengatasi proses COVID-19 ini dengan baik. Dan kita juga dari sisi ekonomi praktis kalau menurut saya semuanya dapat diatasi dan berjalan dengan baik. Itulah nilai yang seperti tadi saya katakan, kita ini pejuang. Bahwa bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat. Ada dua pengalaman yang ingin saya bagikan. Pertama adalah kebersamaan dan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana tsunami akhir 2004, bencana terdahsyat di dunia di awal abad 21, serta bencana-bencana lain seperti gempa Jogja dan gempa Padang yang skalanya besar.
Sebagai presiden tentu saya menjalankan kepemimpinan dan manajemen krisis. Saya mencatat kebersamaan dan kerja keras kita dulu sungguh luar biasa besarnya. Akhirnya alhamdulillah bencana bisa kita atasi dan semua daerah yang terkena bencana bisa kita bangun kembali. Contoh yang kedua adalah ketika Indonesia terdampak oleh krisis ekonomi global tahun 2008 dan 2009. Krisis yang merontokkan ekonomi hampir semua negara. Lagi-lagi kita tidak panik, tidak kehilangan semangat dan kehilangan akal, dan tidak menyalahkan keadaan. Kita bersatu dan bekerja bersama, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, para ekonom, para pelaku bisnis, para organisasi pekerja, pers dan media, dan masyarakat luas. Itulah kebersamaan kita, persatuan kita, dan daya juang yang kita tunjukkan dulu. Ekonomi kembali tumbuh rata-rata 6% setelah itu, dan kesulitan rakyat bisa kita kurangi secara signifikan. Saya yakin generasi bangsa Indonesia manapun akan tetap memiliki ketangguhan dan daya juang ini. Dirgahayu Indonesia. Marilah saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat bangsa ini bahwa kemerdekaan yang kita peroleh ini adalah berkat rahmat Allah yang disertai dengan perjuangan seluruh bangsa ini dengan pengorbanan yang berat baik jiwa dan raganya. Oleh karena itu, dengan kemerdekaan yang telah kita peroleh ini, maka kita harus senantiasa menancapkan semangat juang pula untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita itu untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu. Kita diberi karunia Allah luar biasa. Tidak ada di dunia ini yang seperti Indonesia. Ya. Pertama, sumber daya alamnya kita besar. Tidak ada ini. Penduduknya juga begitu. Dengan keadaan yang demikian, kita menjadi bangsa yang besar yang disegani oleh dunia. Tunjukkanlah identitas bangsa Indonesia ini ke depan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang beragama. Negeri ini, negara kita, kaya dengan sumber daya alam dan manusia. Tujuan kita tetap meningkatkan kemakmuran yang adil kepada masyarakat kita semua. Kita mempunyai tantangan-tantangan dalam hal itu. Ialah bagaimana meningkatkan upaya kita dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sosial sehingga tercapai tujuan itu. Tantangannya tentu banyak, namun tentu hal-hal pokok kita dapat kerjakan dan selesaikan. Antara lain ialah bagaimana meningkatkan infrastruktur bangsa ini agar kita dapat menjalankan ekonomi kita dengan baik, dengan stabil. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dengan pendidikan yang baik. Dan juga semangat masyarakat untuk berusaha ekonomi. Itulah yang dapat meningkatkan upaya-upaya peningkatan kemajuan negara, pertumbuhan ekonomi, dan juga sekaligus stabilitas kita semua, sehingga dapat terjadi persatuan yang baik negeri ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat bagaimana pandemi, konflik antar negara, dan bencana alam akibat perubahan iklim telah mempengaruhi segi-segi kehidupan manusia. Kata para ahli,
Ketiga hal itu akan memicu perubahan mendasar dan global di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa setiap perubahan selalu dibarengi munculnya tantangan-tantangan baru dan ketidakpastian. Pertanyaannya, siapkah kita menghadapinya? Berhasilkah kita melewatinya? Jawabannya sebagai bangsa tentu harus siap dan harus berhasil. Tantangan dan ujian sebenarnya adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa kita.
Ya Michael, sebentar lagi kita akan menyaksikan prosesi penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Monumen Nasional. Dan tentunya ini lalu akan dibawa ke Istana Merdeka diiringi kirap budaya. Baik, benar sekali Andin dan hadirin sekalian serta pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan menuju ke Monumen Nasional untuk melihat bagaimana situasi terkini di sana. Ya, dan tentunya Michael tadi kita sudah sama-sama menyaksikan di mana ada banyak sekali kesenian-kesenian yang telah ditampilkan. Dan tentunya sudah hadir para tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka. Tadi juga kita sudah melihat nampaknya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo sudah hadir pula di sini ya Michael. Betul, dan menyambut kehadiran dari Bapak Ibu tamu undangan. Iya, betul. Dan tentunya kita sudah lihat juga para tamu undangan yang hadir di sini banyak sekali yang memakai baju adat. Lalu kita ada adat Sumatera Barat tadi saya lihat, ada yang memakai pakaian adat dari Aceh ya Michael. Kamu sendiri dari Sumatera Selatan, betul. Saya dari Sumatera Utara, ada juga yang mengenakan dari Papua tadi saya lihat. Nampaknya Bapak Ibu dan tamu undangan ini sudah sejak pagi bersiap-siap karena pada tahun ini adalah tahun yang sangat spesial setelah 2 tahun pandemi. Acara sudah dibuka secara tatap muka pada pagi hari ini di tahun 2022. Ya, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf ya bahwa memang saat ini masyarakat yang hadir di Istana Merdeka tentunya sudah memenuhi kriteria. Namun gak usah khawatir ya, tidak usah khawatir bagi para pemirsa di rumah di seluruh Indonesia yang belum mempunyai kesempatan untuk hadir langsung di Istana Merdeka bisa menyaksikan secara virtual ya. Betul sekali, dan untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada bahwa kami yang telah hadir di area Istana Merdeka telah mengikuti vaksinasi booster dan mengikuti juga protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan. Betul sekali, dan kita juga sudah lihat ya Michael di lingkungan Istana Merdeka pada pagi hari ini begitu luar biasa dengan dekor-dekor yang cantik dan ini membuat saya sangat terharu sekali. Karena mungkin tidak hanya saya ya Michael. Saya juga, saya yakin setiap masyarakat Indonesia juga terharu bangga begitu ya. Iya betul sekali, dan pastinya masyarakat seluruh Indonesia juga sangat menantikan ya prosesi kirap budaya. Dan kita sudah saksikan bersama Michael serta pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, di mana situasi dari Monumen Nasional, ini di halamannya sudah bersiap-siap kirap budaya yang merupakan prosesi arak-arakan pembawaan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi nanti akan dibawa dari tempat penyimpanan di Ruang Kemerdekaan yang berada di Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Iya betul sekali, dan tentunya Michael kita sudah lihat bersama. Ya, saat ini Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono telah tiba di Ruang Kemerdekaan Cawan Monumen Nasional dan sebentar lagi akan melaksanakan prosesi penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi. Ya, dan tentunya Michael serta pemirsa dimanapun Anda berada, para tamu hadirin yang juga hadir di Istana Merdeka, prosesi penyerahan duplikat bendera Sang Merah Putih dan naskah proklamasi ini tentunya akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Lapor pengambilan Sang Merah Putih dan teks proklamasi siap. Saat ini kita sama-sama saksikan prosesi penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah proklamasi oleh Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. Ya, kemudian duplikat bendera negara Sang Merah Putih akan diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila . Ya, yang tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Proses ini disaksikan oleh
Sekretaris Militer Presiden Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Harjono, dan Kasgogartap 1 Jakarta Brigjen TNI Novi Helmi Prasetya di ruang kemerdekaan Monumen Nasional. Jalan, jalan di tempat. Hak. Henti. Hak. Ya, saat ini bisa sama-sama kita saksikan bahwa penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi telah diserahkan kepada tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Maju. Jalan. Jalan. Kanan. Jalan. Baik, saat ini kita bisa saksikan tim Purna Paskibraka Duta Pancasila tengah bergerak dari ruang kemerdekaan di Cawan Monumen Nasional menuju area halaman di mana nanti akan disambut kirap budaya ya. Di sana sudah bersiap pasukan berkebaya yang sudah akan mengampit derap langkah dari tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Ya, saat ini Purna Paskibraka Duta Pancasila sudah menuju ke luar Cawang dan disambut di sebelah kiri dan kanan oleh pasukan berkebaya Pertiwi Indonesia, di mana pada tahun ini menjadi bagian dari prosesi kirap budaya penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi. Ya, seperti yang sama-sama kita bisa saksikan ya, ada 20 putri Indonesia di pintu keluar Cawan Monumen Nasional dan sekitar 200 anggota pasukan berkebaya Ibu Pertiwi di sepanjang anak tangga. Mereka ini bersiap menyambut derap langkah tim Purna Paskibraka pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi. Ya, Michael, duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi ini dibawa oleh Purna Paskibraka Duta Pancasila, yaitu Kiara Maharani Putri, siswi SMA Negeri 1 Garut, Jawa Barat, dan Iren Odelia Astono, siswi SMA Santo Ignatius Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, selain pasukan berkebaya Pertiwi Indonesia, pasukan dan peserta kirap budaya juga telah menempati posisi masing-masing, Andin. Ya. Dan pemirsa dan hadirin sekalian, sudah bersiap juga kereta kencana Ki Jagarasa yang dengan gagah berada di depan Cawan Monumen Nasional. Tentu ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu ya, Michael, oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dan saat ini kita lihat bersama-sama Monas begitu cantik dengan cuaca yang begitu mendukung, dan kita sudah lihat di sana ada kereta kencana Ki Jagarasa yang dengan gagah berada di depan Cawan Monumen Nasional. Ya, Ki Jagarasa ini memiliki makna filosofi tersendiri ya, Andin. Ki sebutan kemuliaan pada seseorang atau benda yang bertata prabu, menjaga dan melindungi, mengayomi, merawat rasa sisi kesempurnaan hidup yang menunjukkan hati dan hidup yang mulia. Sikap perilaku yang harus menjaga hati, baik diri sendiri maupun orang lain. Henti! Hak! Buka barisan! Jalan! Saat ini tim Purna Paskibraka Duta Pancasila tengah bersiap-siap menaiki kereta kencana
Kereta kencana ini rencananya ditarik 6 ekor kuda bernama Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Alkasia, Bunga Seruni, Bunga Sinia, Bunga Rasida. Ya, saat ini Purna Paskibraka Duta Pancasila, Kiara Maharani dan juga Iren Odelia telah memasuki kereta kencana Ki Jagarasa. Ya, adapun peserta kirab budaya pada pagi hari ini merupakan drum band gabungan Taruna Akademi TNI, yaitu Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Terdiri dari 170 personel gabungan Taruna Akademi TNI dan juga Akademi Kepolisian. Ya, betul sekali, dan tentunya dipimpin oleh penata rama I Genderang Suling Canka Lokananta Akademi Militer, Sermatutar Ibra Rizky Ababil, Tambur Mayor I Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut, Sermatutar Benedik Rosel Sitorus, dan Wakil Komandan Drum Band Gita Dirgantara Akademi Angkatan Udara, Sermatutar Abidullah Alains Ibrahim. Dan ada juga Komandan Batalion Drum Korps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian, Brigadir Taruna Maulana Juardi Syahputra. Dan tidak hanya itu, Michael serta para tamu hadirin yang saat ini menyaksikan di Istana Merdeka, tentunya komposisi alat ini yang sedang dimainkan ya sampai sudah mulai terdengar ke Istana Merdeka, di mana ada senar drum 24 unit, tenor drum 24 unit, bass drum 24 unit, belira 30 unit, trompet 30 unit, albert 12 unit, melopon 6 unit, aponium 4 unit, dan tuba 12 unit. Dan saat ini Andin dan juga pemirsa, kita bisa saksikan di mana semua peserta kirab budaya tengah berjalan dari Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka. Kita bisa saksikan, inilah kereta kencana yang membawa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Tengah bergerak dengan mantap dan gagah menuju ke area depan dari Istana Merdeka. Ya, kita lihat dari atas, Michael, situasi saat ini di Monas, di Monumen Nasional tentunya banyak sekali peserta kirab budaya yang berantusias mengikuti kirab budaya pada pagi hari ini. Dan ada pasukan tradisional Pas Pampres pakaian Satria Nusantara, di mana Satria Nusantara ini merupakan gambaran para satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air di Indonesia. Ada juga Michael serta para tamu hadirin yang diwakili 6 pulau besar di Indonesia, yaitu Satria Darussalam mewakili tanah Melayu di Pulau Sumatera, Satria Muda Papua mewakili bumi Cendrawasih di Pulau Papua, Satria Kabasaran mewakili Minahasa di Pulau Sulawesi, Satria Panglima Burung mewakili bumi Katulistiwa di Pulau Kalimantan, dan Satria Manggala Yuda mewakili tanah Jawi, dan Satria Baris mewakili Pulau Dewata Bali. Ya, saat ini dari pantauan udara kita bisa lihat ya begitu panjang dan lengkap formasi kirab budaya pada pagi hari ini. Kita akan sangat menantikan tentunya para yang sudah mengikuti
di kirab budaya pada pagi hari ini ya. Dan kita lihat Michael, tidak hanya itu, ada barisan berkebaya Pertiwi Indonesia ya. Kita sudah lihat di mana Pertiwi Indonesia ini sebagai inisiator mengkoordinasi beberapa perkumpulan atau organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirab budaya. Ya, selain tadi tentunya ada pasukan berkebaya, kita lihat juga ada yang memakai baju unik sekali ya. Ini dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, lalu juga Angkatan Udara ya Michael ya. Ya. Dan Polri. Kepolisian. Ya, betul. Nah, ini dia kostum macan. Kita lihat begitu semangat ya, dan ini khas dengan TNI ya, dan betul sekali, dan Polri juga ya. Dan terdengar sayup-sayup bahwa kirab budaya, iring-iringan kirab budaya sudah mendekati area depan dari halaman Istana Merdeka, dan inilah perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Suaranya sudah semakin terdengar ya. Ya. Tentunya semangat terlihat dari semangatnya mayoret yang beraksi di tengah-tengah masyarakat. Ini kita lihat juga Michael, memang banyak masyarakat yang menyaksikan prosesi kirab budaya ini secara langsung ya. Betul, mereka nampak antusias dan mengabadikan momen ini. Memang kirab budaya ini baru pertama kali lagi dipertunjukkan kepada masyarakat setelah sempat 2 tahun terhenti akibat pandemi, Andin. Ya, betul sekali. Nampak tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Ya, Kiara Maharani Putri dan Iren Odelia Astono. Ini adalah Purna Paskibraka Duta Pancasila yang bertugas pada pagi hari ini ya Michael. Ya. Dan tentunya memiliki tanggung jawab yang besar ya dari Purna Paskibraka Duta Pancasila untuk bertugas pada pagi hari ini, dan pastinya ini sangat membahagiakan, momen-momen yang akan terulang kembali bagi Kiara Maharani Putri, siswi SMA Negeri 1 Garut, Jawa Barat, dan Iren Odelia Astono, siswi SMA Santo Ignatius Singkawang, Kalimantan Barat. Kalau tadi kita sudah lihat ada 170 personel gabungan dari TNI dan Polri. Lalu ada Raja-Raja Nusantara, perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 34 provinsi. Lalu ada pasukan berkebaya Pertiwi Indonesia. Jangan lupa juga ada kelompok kirab pelajar SMP dan SMA dari SMP Negeri 4 Jakarta dan SMA Negeri 1 Jakarta Pusat yang juga mengenakan pakaian adat Nusantara. Ya, kita lihat pasukan berkebaya juga sangat cantik-cantik dengan memakai baju adatnya masing-masing, baju kebayanya masing-masing dengan begitu cantik ya Michael. Ya. Kita sudah lihat ya, semakin rasanya kirab budaya ini sudah semakin mendekat ke area Istana Merdeka. Ya, saat ini seperti kita lihat kirab budaya ini
Mengiringi kereta kencana, Ki Jagarasa dikawal 14 ekor kuda, 7 di kanan dan 7 di kiri sebagai simbol 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau tadi sempat kita singgung ya bahwa kereta kencana Ki Jagarasa ini ditarik 6 ekor kuda bernama Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Akasia, Bunga Seruni, Bunga Sinia, dan juga Bunga Rasida. Kita bisa lihat masyarakat di kanan dan kiri nampak tidak ingin melewatkan momen Kira Budaya ini. Mereka nampak mengabadikan kemerihan yang terjadi di area dari Monumen Nasional atau Monas. Ada juga tadi Michael dan para tamu hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada. Kita saksikan lihat perwakilan kerajaan Raja-Raja Nusantara ya dari 34 provinsi di seluruh tanah air. Ini terdiri dari Kesultanan Aceh Darussalam, Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Jambu Lipo, Kesultanan Sultan Muhammad Salahuddin, Kerajaan Aman Nuban, Kerajaan Molo, Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutaringin, Keraton Pontianak, Kerajaan Mempawah, Kesultanan Sintang, Kerajaan Parigi, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Bone. Ya, Kesultanan Jambi, Kesultanan Darussalam, Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kacirebonan, Keraton Kesultanan Yogyakarta, Keraton Kesunanan Surakarta, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kuta Kartanegara Ing Martadipura, Puri Pemecutan Denpasar, Puri Kainan Kulingkung, Kesultanan Buton, Kerajaan Konawe, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, suku Dani, suku Asmat, suku Moe, dan suku Arfan. Michael, luar biasa, sudah mulai terdengar dengan semangat sekali. Kalau tadinya sayup-sayup ya, sekarang sudah lebih lantang lagi kita dengar drum band gabungan dari 170 personil TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Ini pasti antusias yang luar biasa. Selain para tamu hadirin yang hadir di Istana Merdeka, juga seluruh masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan secara virtual prosesi kirab budaya. Ya, pintu masuk atau gerbang masuk di Istana Merdeka pun sudah dibuka saat ini, Michael. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut prosesi kirab budaya yang membawa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Baik, saat ini kirab budaya telah tiba di Istana Merdeka. Boleh Bapak Ibu hadirin sekalian kita berikan sambutan yang paling meriah untuk kirab budaya. Tentunya dengan membawakan lagu-lagu kemerdekaan ya Michael. Penuh semangat hari ini yang sangat antusias sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Inilah dia para pasukan kirab budaya. Aksi-aksi yang luar biasa yang dipertontonkan di sini Michael. Michael. Yakin pada pagi hari ini akan menambah semangat kita semua ya. Iya. Dan mereka, para peserta kirab budaya ini telah berlatih dalam kurun waktu yang cukup lama untuk bisa menampilkan gerakan yang sinkron dan sangat luar biasa yang bisa kita saksikan pada pagi hari ini. Dan begitu merinding sekali ya saya mendengar suara drum band yang khas tentunya dengan kemerdekaan ini Michael. Boleh kita sambut dengan meriah pasukan kirab budaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang telah menjadi peserta dari kirab budaya dalam rangka meletakkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi di Istana Merdeka Jakarta.
Ya, seperti Anda bisa saksikan, Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta kirab budaya. Di barisan paling depan adalah 170 personel gabungan dari TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Tidak hanya itu, sudah hadir juga pasukan tradisional Pas Pampres pakaian Satria Nusantara. Dan saat ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sama-sama saksikan bahwa kereta kencana yang membawa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila telah memasuki Istana Merdeka Jakarta. Ya, selain itu, selain ada pasukan tradisional Pas Pampres pakaian Satria Nusantara, kita lihat ada barisan berkebaya Pertiwi Indonesia. Dan juga ada perwakilan Raja-Raja Nusantara yang mewakili 34 provinsi di tanah air. Dan tentunya kelompok kirab pelajar SMP dan SMA dari SMP Negeri 4 Jakarta dan SMA Negeri 1 Jakarta Pusat yang berpakaian adat Nusantara. Ya, para tamu hadirin serta pemirsa di seluruh Indonesia, kita lihat kereta kencana telah berhenti di tengah hadapan mimbar Inspektur Upacara. Saat ini Purna Paskibraka Duta Pancasila Kiara Maharani Putri dan Iren Odelia Astono telah turun dari kereta kencana Ki Jagarasa. Ya, Kiara adalah siswi SMA Negeri 1 Garut, Jawa Barat, dan Iren adalah siswi SMA Santo Ignatius Singkawang, Kalimantan Barat. Dan sama-sama kita saksikan bahwa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila telah menyerahkan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi. Selanjutnya, kita sama-sama ikuti bersama duplikat bendera negara Sang Merah Putih akan dibawa dan diletakkan di meja mimbar kehormatan. Dapat Anda saksikan duplikat bendera negara Sang Merah Putih telah diletakkan di meja mimbar kehormatan. Dan selanjutnya naskah teks proklamasi
juga akan diletakkan di meja mimbar kehormatan. Naskah teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan. Sama-sama kita ikuti bahwa duplikat bendera negara sang merah putih dan naskah teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan rencananya akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, tamu hadirin dan pemirsa, kita lihat Purna Paskibraka Duta Pancasila sudah menaiki kembali kereta kencana Ki Jagarasa. Dengan ini prosesi penyerahan duplikat bendera negara sang merah putih dan naskah teks proklamasi telah selesai. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan sambutan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah untuk para peserta kirab budaya. Tentunya kirab budaya ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, Michael, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan begitu luar biasa antusias yang datang dari masyarakat Indonesia. Ya, sebenarnya kirab budaya ini telah diinisiasi sejak tahun 2016 ya, dan berlangsung setiap tahunnya. Namun karena pandemi di 2020 dan 2021 akhirnya terhenti akibat pandemi. Ya, boleh Bapak dan Ibu tamu hadirin kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk pasukan kirab budaya. Baru saja kita saksikan, inilah kereta kencana Ki Jagarasa ya, yang membawa tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Betul sekali, dan kita lihat memang para pasukan yang menaiki kuda begitu gagah kita lihat ya pada hari ini. Kita bisa sama-sama saksikan Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta kirab budaya ini telah melalui proses latihan yang begitu panjang. Dan kalau kita bisa lihat adanya pasukan berkebaya. Ya, pasukan tradisional Pas Pampres, pakaian Satria Nusantara. Lalu juga ada barisan berkebaya Pertiwi Indonesia. Dan dilanjutkan juga kirab pelajar SMP dan SMA dari SMP Negeri 4 Jakarta
dan SMA Negeri 1 Jakarta Pusat yang juga mengenakan pakaian adat Nusantara. Dan ya betul sekali Michael, dan inilah perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta Kirab Budaya pada pagi hari ini. Ya, kami persilakan hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ya, boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu untuk semangat kita pada hari ini. Ya, Michael, tentunya iring-iringan pasukan pembawa duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi akhirnya bisa kita saksikan kembali ya Michael, setelah memang 2 tahun kemarin kita terhenti akibat pandemi ya. Sekali, dan akhirnya kita bisa bertatap muka kembali dan melihat langsung prosesi kirab budaya di Istana Merdeka pada hari ini. Dan ini menambah keistimewaan perayaan pada hari ini. Ya. Apalagi tadi kita sudah melihat ada pasukan berkebaya Pertiwi Indonesia di Cawan Monumen Nasional, dan untuk pertama kalinya Andin menjadi bagian di iring-iringan kirab budaya. Betul sekali, dan memang Michael serta pemirsa dimanapun Anda berada, sejak tahun 2017 Presiden Joko Widodo menginisiasi pemakaian baju tradisional Nusantara sebagai dress code upacara detik-detik proklamasi. Dan kalau kita bicara soal kebaya Michael, ini sebagai salah satu baju tradisional Nusantara tahun ini, di mana kebaya Indonesia didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan dunia tak berbenda. Nah, wah luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan sudah hadir bersama kita perwakilan pasukan berkebaya Pertiwi Indonesia, sudah ada Ibu Dewi Suharto, Dewan Pembina Komunitas Berkebaya Ibu Pertiwi. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, mungkin saya langsung ke Ibu Dewi, bagaimana kesan setelah tadi kita sama-sama mengikuti ya pasukan berkebaya terlibat langsung dalam kirab budaya penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi? Alhamdulillah tunai sudah tugas, sebagaimana tadi bisa dilihat 200 perempuan berkebaya telah mengawal keluarnya bendera pusaka dari tempat penyimpanan di Monumen Nasional, dan 18 perempuan berkebaya juga mengiringi kirab kereta kencana yang membawa bendera merah putih untuk dikibarkan pada upacara kenegaraan di Istana Merdeka hari ini. Ini adalah pelaksanaan dari amanah Bapak Presiden Jokowi kepada Perkumpulan Pertiwi Indonesia agar para perempuan berkebaya dihadirkan pada kesempatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Negara Republik Indonesia sebagai dukungan nyata dari Bapak Presiden kepada tradisi masyarakat Indonesia, tradisi berkebaya perempuan Indonesia, dan pendaftarannya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO yang didorong antara lain oleh Ibu Putri Kuswardani, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga merupakan pendiri dari Pertiwi Indonesia. Seperti tadi bisa dilihat ada wakil-wakil dari beberapa komunitas berkebaya. Ada 22 dari 200 yang bersatu bersama kami untuk memperjuangkan tradisi berkebaya, dan dari berbagai kalangan bisa dilihat tadi ada Putri Indonesia, juga ada ibu-ibu bakul jamu dan bakul dari Pasar Klewer Solo yang khusus hadir pada hari ini. Kami berharap bahwa giat ini bukan hanya akan memberikan semangat dan memperkuat
usaha-usaha untuk memasyarakatkan tradisi berkebaya perempuan Indonesia, tapi juga akan memberikan dampak positif kepada perekonomian dari industri berbasis budaya yang pada akhirnya tentunya juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sesuai tentunya dengan tema besar Hari Kemerdekaan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menuju Indonesia maju. Wow. Boleh kita berikan aplaus untuk Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dewi Soeharto. Mungkin secara singkat saja, saya lihat Ibu kan tampak cantik berkebaya, saya yakin juga ada ratusan, 200 ya Bu ya, tadi ya pasukan berkebaya dari Pertiwi Indonesia. Ini dandannya sejak pagi jam berapa sebenarnya Bu? Alhamdulillah kami sudah terbiasa memakai kebaya dalam keseharian, jadi tidak perlu banyak-banyak waktu. Yang justru bersiap lebih lama adalah teman-teman yang harus bersiap di Monas dan ikut kirap. Kirap budaya ya. Nah ini salah satu bentuk langkah yang dilakukan pasukan berkebaya dalam mendukung kebaya masuk dalam daftar warisan dunia tak berbenda UNESCO. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dewi Soeharto. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Ya, dan tentunya Ibu Dewi Soeharto ini selaku Dewan Pembina Komunitas Berkebaya Ibu Pertiwi ya Michael, yang tadi bisa didengarkan bersama-sama, memang berkebaya ini sudah menjadi, ada yang sudah memakai sehari-hari begitu ya. Menjadi gaya hidup ya. Betul sekali. Ini salah satu contoh yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya. Dan semoga ini menjadi harapan dan doa kita bersama. Kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda yang diakui UNESCO. Ya, Amin. Jangan kemana-mana, tetap di acara kesenian menjelang upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan melihat penampilan tarian Lumense. Ya, dan didampingi langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Mazi SH, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andes Asrun Leo M. Hum, PhD, Kadis Pariwisata Sultra Beli SE MSI, Kadis Pariwisata Bombana Anissa Sri Prihatin Esos MSI, dan Bupati Bombana Haji Tafdil SEMM. Ya, tari Lumense Garbarata adalah tarian yang merupakan karya berbasis tari tradisional Lumense dari Toko Tua Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Garbarata, Bapak Ibu, adalah program kebijakan pemerintah Sulawesi Tenggara sebagai wujud atau bentuk persatuan. Dan secara etimologinya, lume artinya mencuci atau membersihkan, dan kata ense berarti berjingkrak-jingkrak ibarat menginjak bara api. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
puja sepanjang masa. Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk persembahan lagu Rayuan Pulau Kelapa oleh paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara dengan solis muda berprestasinya yaitu Dere. Ya, dan perlu diketahui oleh para tamu hadirin yang hadir di Istana Merdeka dan pemirsa masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, 199 putra-putri terbaik hasil dari audisi 34 provinsi yang tergabung dalam paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara, asuhan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan dari tahun ke tahun Gita Bahana Nusantara telah menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Dan untuk pertama kalinya tahun ini paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara dipimpin oleh seorang konduktor perempuan berprestasi, Dr. Natania Karina. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu? Ya, dan tadi kita sudah dengarkan bersama-sama lagu-lagu yang telah dibawakan oleh orkestra dan paduan suara Gita Bahana Nusantara ini. Ada Pancasila Rumah Kita dengan arranger Singgi Sanjaya dengan solis Albert William, utusan dari Provinsi Kalimantan Barat. Lalu ada Tanah Air, arranger Singgi Sanjaya dengan solis Reza Valentino Meliala, utusan dari Provinsi Sumatera Utara. Dan ada Nusantara 5, arranger Purwacaraka. Simfoni Raya, arranger Singgi Sanjaya dengan solis Andrea Pramesti Putri, utusan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, tentunya juga ada medley Gebiar-Gebiar dan Merah Putih, arranger Puput Pramuditya. Luar biasa sekali Michael, tentunya kita sangat menantikan hari yang sangat bahagia, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, apalagi ini adalah tahun di mana tahun ini, tahun 2022, kita kembali boleh melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara tatap muka walaupun terbatas ya. Betul sekali. Nah, perlu diinformasikan kepada Bapak dan Ibu para tamu hadirin, nanti untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan 77 tahun Indonesia, kembali kami mengingatkan kepada semua pemirsa di rumah pada saat prosesi upacara detik-detik proklamasi nanti, tentunya untuk berdiri sikap sempurna dan melakukan penghormatan kepada bendera negara Sang Merah Putih. Sambil kita menantikan, ya, kita akan membahas sedikit apa yang baru saja kita sama-sama ikuti bersama Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan Michael, memang tentunya di tahun ini yang sudah kita
kita ketahui bersama, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di ulang tahun yang ke-77 ini sebagai Indonesia, sebagai salah satu anggota dalam forum G20. Tentunya juga Indonesia ini bukan hanya memperjuangkan kepentingan nasionalnya pada tingkat global, Michael, namun Indonesia juga menjadi suara dari negara berkembang yang berkontribusi bagi penyelesaian berbagai permasalahan ekonomi atau tantangan yang dihadapi dunia. Ya, permasalahan yang paling nyata kita bisa sama-sama rasakan yaitu masalah pandemi COVID-19. Itu dirasakan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh negara-negara lainnya. Tapi bersyukur dan kita patut berbangga pada hari ini di mana semua elemen masyarakat Indonesia beserta pemerintah bergerak bersama, maju bersama sehingga pemulihan bisa lebih cepat terjadi dan bangkit lebih kuat. Betul, sesuai tema kita hari ini tentunya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, Michael, tadi juga kita sudah menyaksikan kirap budaya dan saat ini di Istana Merdeka beberapa tamu undangan yang hadir begitu ceria terlihat dari muka-muka Bapak dan Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng di sana memakai pakaian adat, betul begitu ya? sekali. Ada yang dari Sumatera Barat Jawa, saya lihat, ya. iya. Dan juga ada yang memakai adat Aceh. Lalu juga banyak sekali di sini ya Michael, begitu antusias yang luar biasa dari seluruh tamu hadirin yang hadir di Istana Merdeka pada hari ini. Ya. Dan ada kira-kira ya kita boleh lihat tuh Michael di sana ada. Mereka nampak senang mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini ya. Dan ada sekitar 4.500 tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka dan ada sekitar 70.000 orang yang mengikuti secara virtual. Begitu ya. Dan tadi kita sama-sama juga sudah mengikuti di mana Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo nampak menyambut kehadiran dari para tamu undangan begitu ya dan menyempatkan diri berfoto bersama Anda semua Bapak Ibu hadirin sekalian di Istana Merdeka. Betul sekali. Dan Michael, nanti kita juga akan lihat, memang kita ngobrol sedikit ya mengenai tentunya bendera pusaka ini adalah bendera yang dijahit pertama kali oleh Ibu Negara Republik Indonesia pertama, yaitu Ibu Fatmawati. Nah tentunya secara perdana berkibar pada 17 Agustus 1945 setelah Presiden Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta Pusat. Tentu ini sudah diketahui oleh seluruh masyarakat ya Michael. Ya betul sekali Andin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Prosesi iring-iringan pengambilan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi juga pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016. Lalu sempat terhenti memang karena kita mengalami pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021. Iya. Dan tahun ini di tahun 2022 kita bisa kembali melihat iring-iringan pengambilan duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Dan informasi untuk semuanya dan mungkin sudah menjadi pengetahuan umum begitu ya. Karena kerapuhannya bendera pusaka telah mengalami 3 kali duplikasi. Yang pertama kali tahun 1969, lalu tahun 1984, dan terakhir di tahun 2015. Jadi bendera yang nanti akan digunakan untuk upacara detik-detik proklamasi adalah duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Iya dan tentunya juga hadir di sini seluruh tamu hadirin selain masyarakat juga para komunitas-komunitas yang telah diundang Michael. Ada juga perwakilan dari Putri Indonesia tadi kita sudah sama lihat bersama, lalu juga banyak sekali ya di sini para seniman di Indonesia Kebanggaan. Berbagai elemen masyarakat sudah hadir di Istana Merdeka ya. Nampaknya kita semua punya semangat yang sama, rasa kebanggaan yang sama, bagaimana kita mencintai negeri ini. Apalagi tadi Andin sudah menyebut bahwa kita tahun ini menjadi tuan rumah dari KTT G20. Dan berbagai prestasi mengagumkan lain juga sudah ditorehkan bangsa ini melalui putra-putri terbaik, melalui ajang internasional. Baik olahraga, kesenian, dan sebagainya. Sangat luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk
apapun yang sudah ditorehkan dan membanggakan Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Betul sekali. Ya, nah inilah dia para tamu undangan, kita boleh dadah-dadah ke kamera dulu. Iya, begitu luar biasa. Ya. Di sana juga sudah ada Bapak Prabowo. Halo Bapak. Waduh. Ini Michael luar biasa. Kita lihat bersama. Oh iya, ada Bapak Erlangga dan juga opung kita ini. Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Oke, Michael ini sangat terlihat. Oh, wah ada Ibu ini Sri dia. Mulyani ya. Dan ada Bapak Erick Thohir di Ya. sana ya. Semangat sekali Ibu Sri Mulyani dan Bapak Erick Thohir ya. Dan ini nampak bangga sekali berbagai TNI dari Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ya. Ya betul sekali Michael, memang kita berbincang sedikit lagi sambil menunggu tentunya seperti yang sudah disampaikan tadi, dari tahun ke tahun memang acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini berbeda ya. Di tahun-tahun kemarin kita mengadakan secara virtual, pemirsa atau masyarakat di Indonesia hanya bisa menyaksikan di rumah saja begitu ya. Oke, dan pastinya juga hari ini yang berbeda selain kita menjadi tuan rumah G20, kita juga bangkit dalam pandemi COVID-19 untuk bersama-sama begitu ya. Ya, di sini juga sudah hadir Michael bersama kita dan kita akan lihat sesaat lagi tentunya. Ya. Prosesi yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Indonesia di sini ya. Ya, kembali kita lihat Bapak-bapak dari Angkatan TNI, baik dari udara, darat, dan laut. Dan saat ini Bapak Ibu hadirin sekalian, telah tiba di Istana Merdeka prosesi rombongan. Dan kita akan menunggu trompet pertama. Betul sekali ya. Yang rencananya akan dibunyikan pada pukul 9 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, baik Bapak dan Ibu, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan tentunya dan akan diserahkan, kami akan menyerahkan acara ini kepada Serda Ani, Bribtu Hesti, Serda Koad Amelia, dan Bribtu Ragil. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi
akan kita ikuti jalannya upacara detik-detik proklamasi. Perlu kami sampaikan demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam Selamat datang dan alat komunikasi lain, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Baik, selamat datang Bapak Wapres. Adapun pasukan upacara terdiri dari pasukan protokol TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Selamat datang Bapak Wapres dan Ibu Haji Wuri Maruf Amin. Selamat pagi Bapak, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah ya Pak ya, Bapak dan Ibu hari ini terlihat sangat cerah dan serasi seperti para tamu undangan lainnya. Bapak boleh diceritakan sedikit bagaimana nih Pak persiapannya untuk hadir pada acara hari ini di Istana Merdeka? Silakan Pak. Alhamdulillah persiapannya biasa dan memang sudah beberapa hari sudah disiapkan pakaiannya sehingga tadi pagi ya tinggal menggunakan saja. Oke, baik Bapak. Persiapannya sangat spesial sekali ya, khususnya untuk hari yang istimewa bagi Indonesia. Lalu Bapak, seperti apa harapan Bapak untuk Indonesia yang hari ini genap usianya 77 tahun, Pak? Ya, kita Indonesia sekarang sedang mempersiapkan diri ya, mengajak seluruh warga untuk membangun semangat kembali, semangat 45, semangat keikhlasan, untuk memenuhi panggilan tanah air. Jadi kalau dulu 17 Agustus 45 itu menghadapi musuh, memerdekakan diri, sekarang kita menghadapi dua hal, yaitu pemulihan ya, akibat tempaan COVID, kemudian kita akan bersiap menghadapi tantangan baru, krisis global, krisis energi, krisis keuangan. Karena itu tema kita dalam menyambut ulang tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, jadi kita ingin mempercepat. Karena itu kita mengharapkan seluruh bangsa Indonesia meninggalkan ego pribadi, ego kelompok, tapi kita bersama membangun nasionalisme, membangun kembali bangsa ke depan. Baik, terima kasih Bapak Wapres dan Ibu Haji Wuri Amin. Setelah ini kami persilakan Bapak dan Ibu untuk melanjutkan ke mimbar kehormatan. Terima kasih. Terima kasih. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 segera dimulai. Maju! Jalan!
Jalan di tempat. Rock. Henti! Round! Tegak! Senjata! Round! Istirahat di tempat. Round. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Kosong satu. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Andike Sri Mutia SOS, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 September 1971, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1993, jabatan Komandan Pusat Pendidikan Pelaut, Kodik Opsla, Kodiklat TNI Angkatan Laut. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara,
Kolonel Infanteri Doni Pramono SE, lahir di Surabaya pada tanggal 9 Maret 1977, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Komandan Grup 3, Sandi Yuda Kopassus. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya, SIP MIP, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 November 1971, lulusan Akademi Militer tahun 1993, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Infanteri Arya Dwinanda Wijayendra, SST Han SIP, lahir di Bandung pada tanggal 15 Maret 1989, lulusan Akademi Militer tahun 2012, jabatan Komandan Kompi Senapan A, Batalion Infanteri 202, Taji Malela, Brigif Mekanis 1, PAM Ibu Kota, Kodam Jaya. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Marinir Fajarian Adinur SSThan, lahir di Batam pada tanggal 16 Januari 1991, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2013, jabatan Komandan Kompi A, Batalion Intai Amfibi 1, Pasukan Marinir 1, Korps Marinir. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka terdiri 2 tim, yaitu tim Pancasila Sakti dan Pancasila Tangguh, merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia, terdiri dari 34 provinsi, di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri.
Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata! Rak!
Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata! Rek! Tegak senjata! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lana wa li zu'amaina wa li sairi sa'bina fa innaka khairul ghafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, para pemimpin kami, dan segenap rakyat kami. Engkaulah sebaik-baik pengampun. Allahumma arhamna warham zu'ama'ana wa sairo sa'bina fa innaka arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami, para pemimpin kami, dan segenap rakyat kami. Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Allahumma auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamilah kami, para pemimpin kami dan rakyat kami untuk mensyukuri nikmat anugerah-Mu. Ilhamilah kami untuk mensyukuri nikmat negeri indah anugerah-Mu dengan menjaga keindahannya. Ilhamilah kami untuk mensyukuri nikmat bangsa ramah anugerah-Mu dengan menjaga keramahannya. Ilhamilah pemimpin-pemimpin kami untuk mensyukuri nikmat anugerah-Mu dengan memahami dan mengayomi rakyat yang mereka pimpin. Ilhamilah kami dan pemimpin-pemimpin kami untuk mensyukuri nikmat anugerah-Mu dengan menyadari tanggung jawab masing-masing kami. Ilhamilah kami untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan anugerah-Mu secara tulus mengisinya dengan kerja nyata bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menatap masa depan, menyongsong Indonesia maju bermartabat. Allahumma fir lana warhamna wastajib du'aana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dan rahmatilah kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan di tengah. Jalan.
Henti! Gerak! Hadap kiri! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Lapor pengibaran Sang Merah Putih siap. Laksanakan. Laksanakan. Penyerahan Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Pundak kiri, senjata! Gerak! Hadap kanan! Gerak!
belok kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Dua kali, belok kiri. Jalan. Jalan di dekat. Gerak. Jalan cepat. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kiri. Buka. Barisan. Gerak. Jalan. Tegak. Senjata. Henti. Gerak. Gerak. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. Jalan. Undangan dimohon berdiri. Bendera siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih
Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Kiri, gerak! 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Balik kanan nanti. Gerak. Tutup. Barisan. Jalan. Henti. Gerak. Belok kanan, langkah tegap, maju. Jalan, jalan, tempat. Gerak. Undangan disilakan duduk kembali. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pundak kiri, senjata! Gerak! Hadap kiri! Gerak! Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan. Flypass pesawat TNI Polri yang akan dipandu oleh Kapten Penerbang Iputu Satria Kedaton dan Letda Penerbang Gilang Bella Mukti. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi birunya langit ibu kota akan diperindah oleh deruan hangat Garuda Flight, formasi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara yang akan melintas dari arah depan podium untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Garuda Flight terdiri dari 14
pesawat F-16 Fighting Falcon yang kali ini akan bermanuver dengan formasi 77. Flight leader dari Garuda Flight adalah Mayor Penerbang Bambang Aulia Yudhistira, Komandan Skadron Udara 16, Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, dengan Deputy Leader Mayor Penerbang Pandu Eka Prayoga, Komandan Skadron Udara 3, Lanut Iswahyudi Madiun. Pada kesempatan ini, Garuda Flight akan mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Kami, elang-elang Angkatan Udara, di bawah biru langit Ibu Kota, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Wana Bangsa, Merdeka! Hadirin yang berbahagia, layangkan pandang ke arah depan podium dan bersiaplah untuk momen epik pada hari ini. Mari kita sambut dengan meriah Garuda Fly! Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan melintas di hadapan hadirin sekalian formasi helikopter gabungan TNI dan Polri dalam rangka memperingati ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Akan datang dari sebelah kiri podium dengan call sign Nusantara Flight yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Penerbang Immanuel Simarmata, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2003. Hadirin yang berbahagia, Nusantara Flight dengan Giant Flag Formation merupakan formasi gabungan helikopter TNI dan Polri yang terdiri dari helikopter AH-64 Apache TNI Angkatan Darat, helikopter AS-565 Panther TNI Angkatan Laut, helikopter EC-725 Karakal dan NAS-332 Super Puma TNI Angkatan Udara, serta helikopter AW-169 Kepolisian Republik Indonesia. Dapat kita saksikan di layar Videotron, Nusantara Flight melambangkan sinergitas antara dua komponen pondasi bangsa yang kokoh dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu TNI dan Polri yang solid, tangguh, dan profesional. Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan bersama momen bersejarah di Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sambut Nusantara Flight dengan Giant Flag Formation datang dari sebelah kiri podium. Nusantara Flight Giant Formation bendera merah putih. Rangkaian formasi gabungan helikopter Nusantara Flight merupakan bukti nyata sinergitas TNI dan Polri di dalam pengabdian tiada henti kepada Ibu Pertiwi. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pasukan diistirahatkan. Parade, istirahat di tempat. Hadirin yang berbahagia,
Pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini, para prajurit Jalasena secara serentak di 77 lokasi melaksanakan pengibaran bendera merah putih di bawah air untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pengibaran bendera merah putih di bawah air ini dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono, dan diikuti 828 penyelam lainnya. Mari sama-sama kita saksikan. Hadirin yang berbahagia, luasnya lautan Nusantara adalah bukti kejayaan perjuangan pahlawan bangsa Indonesia. Dengan berjuta kekayaan di dalamnya, harus tetap terjaga keutuhannya. Prajurit Jalasena Samudra TNI Angkatan Laut adalah prajurit petarung yang siap menjaga keutuhan dan kedaulatan dari dasar samudra hingga permukaan laut Nusantara demi kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sang merah putih dikibarkan serentak dari dasar laut di 77 lokasi di perairan Nusantara, dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Rote, tepat di hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Secara terpusat, pengibaran Sang Merah Putih ini dilaksanakan di Pulau Putri, Kepulauan Seribu, yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, dan diikuti penyelam terbaik TNI Angkatan Laut, serta segenap elemen bangsa. Tak kurang 828 penyelam dari prajurit TNI Angkatan Laut, TNI dan Polri, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, klub selam, awak media, dan masyarakat serentak berpartisipasi. Dasar Laut Nusantara. Saya, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, beserta seluruh prajurit Jalasena Samudra. Kami dari ujung selatan Indonesia, Dari ujung utara Indonesia, dari ujung timur Indonesia, dari ujung barat Indonesia, perairan Samlaki, perairan Pulau Karakelang, perairan Rawa Biru, Merauke, perairan Pulau Sabang, mengucapkan Dirgahayu 77 kemerdekaan Republik Indonesia, membangun kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Justru di laut kita jaya. Filosofa Kalimawi. Persembahan lagu-lagu oleh Orkestra dan Paduan Suara Nasional Gita Bahana Nusantara. Paduan Suara Nasional dan Orkes Simponi Gita Bahana Nusantara yang didukung oleh 131 putra-putri terbaik utusan dari 34 provinsi akan tampil bersama 68 orang musisi muda dari berbagai daerah yang mempersembahkan lagu-lagu patriotik. Gita Bahana Nusantara di bawah asuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan konduktor seorang wanita, Dr. Natania Karina. Akan mengawali persembahannya dalam memaknai kemerdekaan
melalui lagu Hari Merdeka karya Hussein Mutahar, aransemen orkes dan paduan suara oleh Singgi Sanjaya. Medley lagu daerah Gubahan, Purwa Caraka, dalam bentuk perpaduan orkestra dengan alat musik etnis, rebana, gendang, seruling, dan sape, mengiringi paduan suara, memberi nuansa tentang keragaman budaya bangsa, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gita Bahana Nusantara akan menutup persembahannya dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Jadikan kami bangsa yang berdaulat, sejahtera, dan bermartabat. Persembahan lagu syukur karya Hussein Mutahar, aransemen Singgi Sanjaya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama persembahan lagu dari putra daerah Banyuwangi, Jawa Timur yang saat ini masih tercatat sebagai siswa kelas 6 Sekolah Dasar Kepundungan 2 Banyuwangi. Seorang penyanyi cilik yang kini penampilannya telah ditonton puluhan juta kali di media sosial. Hadirin sekalian, terimalah persembahan Farel Prayoga yang akan membawakan lagu Ojo Dibandingke.